IFA Fun Math. Mengupas tuntas konsep dasar matematika. Konsep dasar pembagian. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pembagian. Kapan kita mulai mengajarkan pembagian ke anak? Mengajarkan konsep pembagian kepada anak yang baru belajar berhitung memerlukan kesabaran yang cukup tinggi dibandingkan dengan mengajarkan konsep penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Sebagian kita mungkin lupa bagaimana dulu awal belajar pembagian. Tahu-tahu sekarang sudah menguasainya. Ketika diminta untuk mengajarkan kepada adik-adik kita yang baru mulai belajar berhitung, kita kebingungan bagaimana cara mengajarkannya. Akhirnya hanya disuruh menghafalkannya. Pokoknya kalau 10 dibagi 2 sama dengan 5, 16 dibagi 4 sama dengan 4, dan sebagainya. Tapi tidak bisa memberikan pemahaman dari mana dan bagaimana hasil tersebut didapat. Apakah kamu termasuk yang mengalami hal seperti ini? Kami akan mengupas tuntas kapan dan bagaimana tahapan mengajarkan pembagian kepada anak. Mulai dari anak tidak tahu apa itu pembagian sampai dengan menghitung operasi pembagian dengan metode Porogapit. Tahap 1. Mengajarkan konsep pembagian kepada anak yang baru mulai belajar berhitung dan tidak hafal perkalian. Ini adalah tahapan yang paling dasar bagaimana mengenalkan konsep pembagian pada anak yang belum mengenal apa itu pembagian. Meskipun sebenarnya, pada praktek kehidupan sehari-hari sudah sering mereka lakukan. Misalnya ada anak punya permen 10, dibagi sama rata ke 5 temannya maka masing-masing anak akan mendapat 2 permen. Itulah pembagian. Seringkali kita melompati tahap ini ketika mengajarkan pembagian, kita langsung meminta anak untuk menghafal. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Untuk anak yang punya daya nalar dan daya ingat yang bagus kemungkinan bisa mengikutinya, apalagi biasanya sebelum belajar pembagian, anak-anak sudah diajarkan dan disuruh menghafal perkalian, jadi tinggal dibalik jadi pembagian. Tapi bagaimana jika kita menemui anak yang lambat dalam mencerna materi matematika? Penjumlahan masih lambat, pengurangan masih sering salah, dan tidak banyak hafal perkalian. Apakah bisa mengajarkan pembagian kepada anak yang seperti ini? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah bisa. Selama anak sudah menguasai materi menghitung jumlah benda maka materi pembagian sudah bisa diajarkan. Bahkan bisa langsung diajarkan tanpa harus mengajarkan penjumlahan, pengurangan atau perkalian terlebih dahulu. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk tahap 1 ini. Antara lain metode menggunakan batang lidi dan metode dengan gambar. Kedua metode ini pada prinsipnya hampir sama. Perbedaannya hanya pada alatnya saja. Yang lebih praktis adalah metode dengan gambar, karena tidak harus menyiapkan batang lidi dengan jumlah tertentu. Kali ini kita hanya akan membahas metode menggunakan gambar. Bagaimana caranya? Kita langsung praktek saja. Berapa 20 dibagi 5? Langkah 1. Tulis angka 1 sampai dengan 5 berderet satu baris. Langkah 2. Gambar lingkaran-lingkaran kecil tepat di bawah angka-angka yang kita tulis tadi, sambil dihitung jumlah lingkaran yang sedang digambar mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Langkah 3. Setelah baris pertama selesai, lanjutkan menggambar lingkaran pada baris berikutnya, mulai dari angka 1 lagi, sambil menghitung jumlahnya, 6, 7, 8, dan seterusnya. Gambar lingkaran berhenti ketika sudah mencapai jumlah 20. Langkah 4. Hitung jumlah barisnya, ada 4 baris, itulah hasil pembagiannya. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Cara ini sangat sederhana dan mudah dipraktekkan oleh anak. Jika anak sudah menguasai tahap ini, sebaiknya mulai diajarkan ke tahap berikutnya. Karena menghitung pembagian dengan metode ini mudah dilakukan tetapi tidak bisa cepat. Ayo kita latihan pembagian menggunakan metode ini. Tahap 2.
Mengajarkan konsep pembagian kepada anak yang sudah menguasai atau hafal perkalian angka 1 sampai dengan 10. Pada tahap ini, anak seharusnya sudah paham apa itu pembagian. Untuk mempercepat proses perhitungan, anak mulai diminta untuk menghafal operasi pembagian. Targetnya adalah anak bisa hafal pembagian sampai bilangan 100. Proses ini akan jauh lebih mudah jika anak sudah hafal perkalian angka 1 sampai dengan 10. Kalaupun anak belum hafal perkalian angka 1 sampai dengan 10 tidak apa-apa. Tetap bisa diajarkan konsep pembagian tahap 2, tapi mungkin prosesnya jadi lebih lama. Di sini kita fokus pada pembagian bilangan 100 ke bawah dengan bilangan pembagi dan hasil baginya adalah 1 sampai dengan 10. Kenapa ini perlu dihafal? Karena ini merupakan dasar dari proses pembagian dengan bilangan yang lebih besar atau pecahan desimal. Tahap ini dibagi menjadi 3 bagian. A. Pembagian bilangan 25 ke bawah. Pertama, diajarkan pembagian bilangan yang habis dibagi 5. Kalau anak kesulitan menghafalnya, bisa dibantu dengan menuliskan perkaliannya dulu, kemudian angka pembaginya ditutup. Angka yang terlihat adalah hasil pembagiannya. B. Pembagian bilangan 50 ke bawah. C. Pembagian bilangan 100 ke bawah. Jika anak masih kesulitan menghafal, bisa menggunakan bantuan perkalian atau kembali menggunakan cara tahap 1, yaitu metode menggunakan gambar. Tahap 3. Mengajarkan konsep sisa, yaitu tidak semua bilangan habis dibagi. Setelah anak menguasai pembagian bilangan di bawah 100, tahap selanjutnya adalah mengenalkan bahwa tidak semua bilangan habis dibagi. Tahap ini bisa mulai dikenalkan setelah anak bisa menghafal pembagian bilangan 50 ke bawah. Kemudian diajarkan sambil proses anak menghafal pembagian 100 ke bawah. Untuk mengenalkan konsep sisa, bisa dengan cara tahap 1, yaitu metode menggunakan gambar, dengan contoh bilangan yang kecil saja, misal 10 dibagi 3. Setelah digambar ternyata baris yang terakhir tidak semua dapat lingkaran, ada sisa 1 lingkaran di baris paling bawah. Artinya 10 dibagi 3 itu hasilnya 3, sisa 1. Di sini kita belum perlu mengenalkan bentuk pecahan atau desimal. Cukup menentukan hasilnya berapa sisa berapa. Contoh lain, 15 dibagi 4. Hasilnya adalah 3, sisa 3. Tahap ini mungkin tidak butuh waktu terlalu lama untuk menjelaskan kepada anak. Cukup anak tahu konsepnya. Karena pada tahapan selanjutnya, anak akan sering menggunakan konsep ini. Jadi dengan sendirinya nanti anak akan terlatih dan terbiasa menggunakannya. Tahap 4. Mengajarkan metode pembagian bersusun atau porogapit. Metode pembagian yang umum dipakai adalah metode pembagian bersusun atau porogapit. Mengajari metode pembagian ini kepada anak membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang lebih, serta trik-trik yang memudahkan anak untuk memahaminya. Bisa jadi kita merasa sudah menjelaskan dengan terang benderang langkah-langkah metode pembagian porogapit kepada anak. Tetapi anak tidak paham-paham, malah tambah bingung. Akhirnya kita pun ikut bingung memikirkan cara apa lagi yang bisa digunakan untuk bisa membuat anak paham. Memang, bagi anak yang baru belajar pembagian, metode ini terasa cukup rumit. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dihafal dan dipahami. Apalagi jika anak tidak hafal perkalian angka 1 sampai dengan 10, pasti jadi tambah rumit. Tapi bukan berarti anak yang tidak hafal perkalian angka 1 sampai dengan 10 tidak bisa mengerjakan metode pembagian porogapit. Mari kita mulai mengupas langkah-langkah mengajarkan pembagian porogapit. Contoh soal. Pak Hari memiliki 72 ekor sapi. Beliau ingin membagikan sapi-sapi itu kepada 3 anaknya.
Berapakah sapi yang diterima masing-masing anak? Secara matematis ditulis 72 dibagi 3 sama dengan? Beginilah cara mengajarkan pembagian porogapit versi kami. Karena bilangan pembagi adalah 3, maka mintalah anak untuk membuat tabel perkalian angka 3. Tabel tersebut sangat membantu untuk anak yang tidak hafal perkalian. Jelaskan kepada anak bahwa bilangan pembaginya adalah 3, sedangkan yang dibagi adalah 7. Karena anak sering terbalik antara angka pembagi dan angka yang dibagi. Jika bilangan pembaginya lebih besar dari bilangan pertama bilangan yang dibagi, maka bilangan yang dibagi untuk tahap pertama adalah 2 digit. Untuk memudahkan, tanyakan pada anak, berapa dikali 3 yang hasilnya 7 atau lebih kecil dan paling dekat dengan 7. Maka secara otomatis anak akan langsung melihat tabel dan menemukan angka 2 dikali 3 sama dengan 6. Dalam hal ini, agar lebih mudah memahami, anak diminta menulisnya di bawah bilangan pembagi. Selanjutnya angka depan yaitu 2 sebagai pengali 3 ditulis di atas. Setelah itu menghitung pengurangan angka 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Setelah melakukan proses pengurangan angka yang ada di depan yaitu 7, selanjutnya angka kedua yaitu 2 diturunkan lurus ke bawah, maka akan didapat angka 12. Tanyakan lagi kepada anak, berapa dikali 3 hasilnya 12 atau lebih kecil dan yang paling dekat dengan 12, maka anak akan melihat tabel perkalian lagi dan menemukan angka 4 dikali 3 sama dengan 12. Anak diminta menulisnya lagi seperti langkah sebelumnya. Kemudian angka depan yaitu 4 sebagai pengali 3 ditulis di atas tepat di belakang angka 2. Langkah terakhir adalah proses pengurangan. 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Karena hasil akhir adalah 0, dan angka yang dibagi sudah tidak ada yang diturunkan lagi, dengan demikian proses pembagian dengan porogapit selesai. Jadi, 72 dibagi 3 sama dengan 24. Jika anak sudah hafal perkalian angka 1 sampai dengan 10 dan pembagian angka di bawah 100, maka tabel perkaliannya boleh tidak ditulis. Jika dengan menggunakan cara tadi, anak masih saja tidak paham, tetap sabar ya, karena kemampuan tiap anak itu berbeda-beda. Demikian pembahasan tentang konsep dasar pembagian. Untuk pembahasan konsep dasar penjumlahan, pengurangan dan perkalian bisa dilihat di video yang lain. Semoga bermanfaat, dan tetap semangat.